Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah 2025. Perkenalkan, saya Yuliana, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 4251152363. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Ikhwan kelas 6 dengan materi mengkonstruksikan dan menguraikan bangun ruang, kubus dan balok. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas kata pimpin doanya bersama. Doa mulai. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Islam, Islam, yes. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Nah, hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Ada semua. Nah, berarti hari ini anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau mengajak kamu bernyanyi lagu nasional berjudul Maju Tak Gentar, gunanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kamu terhadap Indonesia. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Maju tak gentar, majulah, majulah menang. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ibu berharap kamu bisa lebih timbul rasa nasionalismenya terhadap Indonesia dengan cara berbakti kepada Indonesia, menjadi pelajar yang berguna untuk generasi mendatang. Pelajaran sebelumnya di semester 1, masih adakah yang ingat tentang apa terakhir kita pelajari? Rasio. Masih ingat gak? Apa pengertian rasio? Rasio adalah perbandingan dua atau lebih benda atau bilangan. Oke. Nah, itu pelajaran sebelumnya. Materi kita hari ini, materi selanjutnya adalah tentang bangun ruang. Nah, coba kamu amati, ibu mempunyai dua buah benda. Yang di tangan kanan ibu benda apa? Lubin. Yang di tangan kiri? Kotak pensil. Ini termasuk bangun ruang? Ya. Kalau yang ini Rubik bangun ruang apa, Nak? Bagus. Bangun ruang yang ini? Balok. Nah, coba kamu perhatikan sesama amati apa perbedaan antara kubus dan balok. Coba perhatikan. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Hanya satu perbedaan menurut kamu? Apa lagi? Apa ya?
yang berani ke depan menunjuk aja nak yang mana sudutnya Bu, yang mana Bu? Ah, ini dia. Coba. Ada yang berani? Boleh Lutfi, silakan. Ngadep ke sana supaya temannya tahu yang mana sudutnya. Ini sudut. Oke. Sama jumlahnya. Berarti kesamaan antara balok dan kubus. Pertama, jumlah tusuknya sama berjumlah 2. Kelas 6 Siap. 1, 2, 3, 4. Satu-satu mulut jadi kunci. Dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Tepuk diam. Kalau saya sudah tepuk, maka saya harus diam. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita belajar, tentu ada tujuan dari pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa. Yang pertama, setelah mengamati model konkret dan beberapa contoh jari-jari kubus serta balok, peserta didik atau kamu kelas 6 mampu menganalisis dan membandingkan minimal 2 bentuk jari-jari yang berbeda serta menjelaskan alasannya secara lisan maupun tertulis. Kertas karton, gunting, dan lem, peserta didik atau kamu kelas 6 mampu mengkonstruksikan model kubus dan balok dari jari-jari secara rapi, presisi, dan dapat berdiri stabil tanpa bantuan dari ibu atau guru. Peserta didik atau kamu kelas 6 mampu mengurai kubus dan balok menjadi jari-jari secara sistematis serta menggambarnya kembali dengan proporsi yang tepat pada kertas berpeta. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kegiatan selanjutnya Ibu akan menampilkan video di depan. Silakan anak Ibu pahami, amati dengan baik ya Nak ya. Jari-jari kubus terlebih dahulu. Jari-jari kubus. Jari-jari kubus ini jika seluruh rusuknya digabungkan maka akan membentuk satu kubus yang sempurna. Ya, ini dari bahu datar yang berbentuk persegi panjang. Kita lihat ya di sini. Di sini sisi yang berhadapan ini dibuat sama warnanya. Ini warna merah. Ini adalah jari-jari balok yang pertama. Kemudian ini juga contoh jari-jari balok. Kemudian ini bentuk yang lainnya yang ini, dan juga yang Tadi anak ibu semua sudah melihat video yang aku layar. Sekarang ibu memberi pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi, tetapi ini ibu masukkan ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Hanya nih ibu tanya dulu, kamu pernah memberi susu? Pernah. Ada kotaknya? Ada. Susu? Balok juga, betul. Ada yang bilang kubus, ada yang bilang balok. Kan tadi sudah kita pelajari. Kalau kubus itu sama panjang susunya. Kalau susu sama panjang nggak kotak susu? Tidak kan? Berarti dia gambar balok. Balok. Ibu tentukan dulu ya nama kelompoknya. Dimulai dari
ada 2 kegiatan. Coba kita lihat kegiatan pertama, kegiatan 1. Semuanya pensil sama garis sudah dibawa. Oke, silakan mengerjakan KKPD-nya masing-masing sesuai yang diperintahkan. Sudah mengerjakan KKPD yang diberikan, sudah selesai. Ibu minta untuk perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jaring yang tidak juga bisa membentuk bank ruang. Tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jaring-jaring kubus pertama terbentuk kubus. Alasannya karena tidak membentuk bangun ruang. Alasannya karena tidak memiliki sisi yang sama. Tidak membentuk bangun ruang. Alasannya karena tidak memiliki sisi yang sama. Tidak membentuk bangun ruang karena tidak membentuk bangun ruang. Alasannya karena tidak memiliki sisi yang sama. Dari kelompok kami, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan anak Imam berdiri. Ya, silakan kelompoknya. Saya dari kelompok 3 ingin memberi tanggapan kepada Masih adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami akan menghadiri presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Desi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok Desi. Nah, tadi kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Saat ini Ibu mau menekankan hasil diskusinya bahwa tidak semua jaring-jaring dapat membentuk bangun ruang, kubus, dan balok. Dan juga jika ada sisi yang kurang, maka tidak juga bisa membentuk jaring, kubus, dan balok. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kegiatan kita selanjutnya, Ibu ada 2 soal yang kamu kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit.
desain kemasan produk yang Ibu jelaskan pertama tadi, yang bagian kotak sepatu, kotak susu, kotak bungkus mie, ada kan? Nah, selanjutnya arsitektur dan konstruksi bangunan. Contohnya, bangunan ini berbentuk apa rumah kita? Bangun ruang, balok. Selanjutnya desain furnitur, lemari, meja, sama rak. Nah, kebetulan di kelas kita ada meja. Bentuk contohnya ini balok. Lanjut, permainan edukatif yang Ibu tunjukkan tadi, Rubik sama puzzle 3 dimensi. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan memahami konsep, menguraikan dan mengkonstruksi kubus sama balok, kita sama-sama dapat merancang dan membuat berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik sama. Oke. Nah, kita sudah membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ibu mempunyai ayat yang berhubungan dengan pembelajaran kita, yaitu surat Al-Mulk ayat 3. Nah, Ibu mau meminta satu anak Ibu untuk membacakan suratnya ke depan. Siapa yang mau, nak? Oke, Sanha, silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Terima kasih, Sanha. Terima kasih, nak. Oke, arti dari surat Al-Mulk ayat 3 yaitu dia juga ini maksudnya Allah ya, nak, ya, yang menciptakan 7 lapis langit. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, ayat ini surat Al-Mulk ayat 3 menekankan bahwa penciptaan langit yang 7 lapis berlapis-lapis memiliki proporsi, keseimbangan, dan tidak memiliki celah atau cacat. Nah, ini adalah syarat tentang presisi geometri dalam konstruksi ruang. Ayat ini berhubungan dalam pembelajaran kita, yaitu jaring-jaring yang sama ukuran dan besarnya membentuk bangun ruang, kubus, dan balok, seperti penciptaan 7 langit yang berlapis-lapis. Ini hubungannya antara materi kita dengan surat Al-Mulk ayat 3. Merasakan hari ini saat kegiatan belajar kita, Ibu ada 2 emoji. Di tangan kanan Ibu emoji di tangan kiri Ibu ada emoji Nah, saat Ibu bertanya, kamu naikkan ke atas jika kamu merasa senang, naikkan ke atas yang senang. Jika kamu merasa sedih, angkat yang sedih. Oke. Menyenangkan pelajaran hari ini? Ya. Mudah-mudahan. Berarti hari ini tanggapannya senang semua belajarnya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau melakukan kegiatan SBK lagi. Ibu ada pena. Ibu berikan setiap kelompok 3 pena. 3 pena. Letakkan di
rumah kamu, atau bisa di Google, kamu cari yang berbentuk bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Ini akan berlanjut untuk materi kita ke depannya yang tentang volume kubus dan volume balok untuk dalam penerapan benda-benda yang kamu cari. Nah, bisa nah Ibu? Bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, sebaiknya kita terlebih dahulu